wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 mata kuliah kewirausahaan kelas B akan membahas materi resiko dan kegagalan usaha. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Renza Hanifiana, yang kedua ada Hilda Fatmawati, yang ketiga Lailatul Hikmawati, dan saya sendiri Lia Hikmatul Maula. Langsung saja kita simak video pemaparan berikut ini. Yang pertama ada pengertian resiko. Para ahli mendefinisikan atau mengungkapkan pengertian dari resiko. Yang pertama ada Haji Abbas Salim di dalam bukunya yang berjudul Asuransi dan Manajemen Resiko mengatakan bahwa resiko adalah ketidakpastian yang mungkin melahirkan kerugian. Kemudian ada Martono dan Agus Harjito mengungkapkan bahwa resiko yaitu penyimpangan hasil atau return yang diperoleh dari rencana hasil atau return yang diharapkan. Kemudian ada Ferdinand Silalahi mendefinisikan resiko adalah penyimpangan hasil aktual dari hasil yang diharapkan. Dari beberapa definisi atau pengertian resiko yang diungkapkan oleh beberapa ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa resiko dihubungkan dengan kemungkinan yang terjadi akibat buruk atau kerugian yang tidak diinginkan atau tidak diduga. Jadi dengan kata lain, kemungkinan itu sudah menunjukkan adanya ketidakpastian. Baik, selanjutnya adalah macam-macam resiko. Yang pertama ada resiko dinamis. Resiko dinamis adalah resiko yang timbul karena adanya dinamika atau perubahan ekonomi. Misalnya seperti selera, tingkat harga, dan teknologi. Nah, yang termasuk dalam kategori resiko dinamis itu adalah resiko manajemen. Resiko manajemen meliputi resiko pasar, resiko keuangan, dan resiko pasar produksi. Kemudian yang kedua ada resiko politik. Resiko politik adalah resiko yang timbul apabila ada perubahan kebijakan politik yang diambil oleh pemerintah yang sedang berkuasa. Kemudian yang ketiga ada resiko inovasi. Nah, resiko ini itu timbul apabila ada usaha untuk melakukan perubahan terhadap produk dalam bentuk, isi maupun cara-cara dan metode dalam teknik pembuatannya. Kemudian yang kedua ada resiko statis. Resiko statis ini adalah resiko yang dapat timbul dalam keadaan ekonomi statis. Yang termasuk dalam kategori resiko statis ini yang pertama adalah resiko fundamental dan khusus. Resiko fundamental adalah resiko yang menyangkut rakyat banyak, sedangkan resiko murni dan resiko spekulatif itu adalah resiko kemungkinan terjadinya suatu yang bersifat resiko. Nah, biasanya sumber resiko ini adalah dari alam. Yang pertama, sumber-sumber yang menyangkut kerusakan fisik, aktiva, kemudian penipuan dan kejahatan, pertimbangan yang merugikan mengenai hukum, kemudian kerusakan harta benda yang menyebabkan turunnya daya penghasilan, dan yang terakhir meninggalnya atau cacatnya pegawai inti atau pemilik. Kemudian yang terakhir ada resiko perorangan atau kebendaan. Nah, resiko murni ini resiko perorangan murni ini adalah resiko yang dapat menimpa seseorang seperti kematian, kecelakaan, kehilangan mata pencaharian, dan sebagainya. Yaitu sumber resiko. Sumber resiko terbagi menjadi 3. Yang pertama resiko sosial. Nah, sumber utama resiko sosial ini adalah masyarakat. Artinya, tindakan orang-orang menciptakan kejadian yang menyebabkan penyimpangan yang merugikan. Misalnya seperti pencurian, vandalisme, huru-hara, peperangan, dan sebagainya. Nah, kemudian yang kedua, resiko fisik. Ada banyak
sumber dari resiko fisik ini. Nah, sebagian merupakan fenomena alam dan sebagian merupakan tingkah laku manusia. Misalnya seperti kebakaran. Nah, kebakaran adalah penyebab utama cedera fisik, kematian, maupun kerusakan harta. Kebakaran dapat disebabkan oleh petir, konsleting kabel, gesekan benda, maupun kecerobohan manusia. Kemudian yang ketiga itu adalah resiko ekonomi. Banyak resiko yang dihadapi oleh manusia itu bersifat ekonomi. Misalnya seperti inflasi, resesi, fluktuasi harga, dan lain-lain. Nah, walaupun seseorang atau badan telah mengasuransikan resikonya, bukan berarti telah berlindung sepenuhnya dari kemungkinan terjadinya kerugian. Asuransi hanya menanggung sebagian dari resiko yang mungkin terjadi. Bahkan mungkin sebagian besar resiko itu harus dihadapi sendiri dan tidak dapat dipindahkan kepada perusahaan asuransi. Inilah yang menyebabkan manajemen resiko menjadi suatu keharusan dalam setiap usaha, baik usaha perorangan maupun usaha suatu badan. Kegagalan dan keberhasilan usaha. Keberhasilan usaha menunjukkan suatu keadaan yang lebih baik atau unggul daripada masa sebelumnya. Keberhasilan usaha adalah suatu keadaan yang menggambarkan lebih daripada lainnya yang sederajat atau sekelasnya. Untuk mencapai suatu keberhasilan usaha, membutuhkan manajemen atau tatanan tindakan sebagai langkah-langkah strategik agar target yang diharapkan tercapai. Kegagalan usaha. Kegagalan adalah awal dari kesuksesan, dan apabila seseorang menyerah daripada kegagalan, berarti dia tidak tahu bahwa kesuksesan sudah dekat. Dua kalimat ini seharusnya bisa menyadarkan kita untuk tidak pernah menyerah. Dengan kegagalan, kita dapat belajar dari kesalahan, dan kita menjadi lebih mapan pengalaman, sehingga keberhasilan dapat tercapai. Faktor-faktor penyebab kegagalan usaha antara lain. Yang pertama, kurangnya pemahaman usaha dan tempat usaha. Yang kedua, kurangnya pengalaman dan strategi dalam pemasaran. Yang ketiga, kurangnya pemahaman dalam pengadaan dan pemeliharaan bahan baku serta sarana. Yang keempat, kurangnya kehandalan dalam pengelolaan administrasi dan keuangan. Yang kelima, kurangnya kehandalan sumber daya manusia yang berwawasan wirausaha. Yang keenam, kekurangan pemahaman perubahan teknologi. Dan yang terakhir, kurangnya kehandalan dalam pengelolaan modal dan kendali kredit. Selanjutnya, saya akan memaparkan materi tentang cara mengatasi kegagalan usaha. Seorang pengusaha tentunya pernah mengalami kegagalan dalam berwirausaha. Namun, ada cara untuk mengatasi kegagalan dalam usaha tersebut. Yang pertama yaitu berpikir positif. Dalam berbisnis, janganlah kamu untuk terus berpikir negatif. Karena dengan hal itu, kamu dapat menyalahkan diri sendiri dan kondisi. Jika hal tersebut terus berlangsung, kemungkinan kamu akan merasa stres, maka berpikirlah positif. Karena dengan berpikir positif merupakan mindset untuk mengatasi kegagalan usaha. Yang kedua ada menelusuri sebab kegagalan. Semua terjadi dengan sebab dan akibat. Begitu juga dengan kegagalan dalam berwirausaha. Maka, salah satu cara untuk mengatasi kegagalan dalam berwirausaha adalah mencari sebab dari kegagalan yang kamu alami. Dengan begitu, kamu akan mengetahui apa yang sebenarnya sedang terjadi. Yang ketiga ada selesaikan masalah yang terjadi. Setelah kamu memiliki list dari kegagalan perusahaanmu, selanjutnya kamu dapat mengatasi masalah tersebut
sesuai dengan skala prioritas. Skala prioritas merupakan hal yang penting dalam pembuatan list evaluasi dan dikerjakan dengan pikiran yang netral. Yang keempat, ada mencari peluang. Mencari peluang di sini memiliki dua arti, yaitu yang pertama, mencari peluang penyelesaian permasalahan, dan yang kedua ada mencari peluang untuk berkembang ke arah yang lebih baik. Meski begitu, jenis-jenis peluang tersebut merupakan satu kesatuan di mana peluang untuk berkembang ke arah yang lebih baik bisa didapatkan ketika kamu mendapatkan peluang untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Yang kelima, ada memulai lagi berwirausaha. Memulai lagi atau bangkit kembali, membangun semangat dan mood kembali untuk berwirausaha. Hal ini adalah modal utama dalam mencapai kesuksesan, karena kegagalan adalah suatu hal yang sering terjadi dalam berwirausaha. Tidak hanya satu atau dua kali, mungkin berpuluh-puluh kali kita bisa gagal. Namun, yang terpenting adalah semangat untuk memulai kembali berwirausaha. Yang keenam, ada tingkatkan pelayanan. Meningkatkan sistem pelayanan terhadap konsumen dapat membuat nama perusahaan yang dikelola menjadi kembali membaik seperti sedia kala. Terkadang, para pelanggan lebih mengutamakan sebuah pelayanan yang dilakukan oleh pihak perusahaan daripada harga atau letak dari perusahaan itu sendiri, sehingga akan sangat mudah untuk bangkit kembali dengan menggunakan cara tersebut. Terima kasih telah menonton video pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.